Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yaitu metode di dalam politik pemikiran Islam. Di dalam bab sebelumnya kita sudah bicara soal as-siyasah wad'iyah dan as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah wad'iyah yaitu politik yang tidak berbasis pada agama, dan as-siyasah syar'iyyah adalah politik yang berbasis pada agama. Pada as-siyasah wad'iyah, politik yang tidak berbasis pada agama, maka di dalam slide ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok yang mewakili pada kapitalisme dan kelompok lain yaitu sosialisme. Dua kelompok ini masih ada perbedaan terkait dengan masalah keterlibatan Tuhan. Kelompok kapitalisme, meskipun dia mempercayai keberadaan Tuhan, tetapi dia menolak bahwa Tuhan itu dapat mengorganisasi alam semesta dan kehidupan manusia. Artinya, bahwa manusialah yang sesungguhnya menentukan nasibnya sendiri tanpa keterlibatan Tuhan. Di dalam konteks lain atau di dalam kelompok yang lain mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai Tuhan seperti yang diyakini oleh orang-orang yang beraliran sosialisme atau komunisme. Mereka tidak mempercayai Tuhan dan juga tidak mempercayai bahwa ada peran Tuhan di dalam penciptaan alam semesta, dan menganggap itu semua adalah ilusi, rekayasa, atau bahkan sesuatu yang irasional. Bagaimana dengan Islam? Islam menolak semua pendapat sebelumnya, baik itu kapitalisme maupun sosialisme. Selain ada keyakinan tauhid di dalam Islam, Islam juga meyakini bahwa Tuhanlah, bahwa Allah juga memiliki peran yang sangat besar atau bahkan dominan di dalam proses penciptaan alam semesta dan kehidupan manusia. Secara ringkas, slide ini akan mengatakan bahwa semua yang dianut oleh kelompok sosialisme maupun kelompok kapitalisme itu merujuk pada metode-metode yang dikenal dengan antroposentrik. Antroposentrik maksudnya adalah berpusat pada manusia. Dia tidak dapat diintervensi oleh kekuatan-kekuatan selain pada manusia. Sehingga pada konteks ini, metode yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan, tindakan, atau memutuskan sesuatu, maka didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logik semata-mata. Maka muncullah metode positivisme ataupun post-positivisme, atau juga berani untuk melakukan metode biblical criticism atau mengkritisi teks-teks keagamaan. Ini semua didasarkan kepada logika atau rasio manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana metode yang dipunyai oleh Islam? Metode yang dipunyai oleh Islam sesungguhnya bermuara kepada metode yang bersifat integration dan interconnection. Apa maksudnya? Metode yang digunakan oleh Islam yaitu memadukan antara kekuatan teks keagamaan atau wahyu dengan logika manusia yang bersumber pada kemampuan akal atau kemampuan rasio atau pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Jadi, metode yang digunakan dalam pemikiran politik Islam itu sesungguhnya adalah kombinasi dari wahyu atau teks keagamaan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian dipadukan dengan rasio ataupun kekuatan akal manusia atau kekuatan ijtihad manusia untuk menentukan atau menjawab persoalan-persoalan yang ada. Itulah yang disebut dengan integration dan interconnection. Oleh karena itu, dalam slide ini secara ringkas, maka metode yang digunakan untuk melahirkan pemikiran politik Islam itu bersumber pada tiga hal saja. Yang pertama kepada Al-Quran, ya, kemudian kepada sejarah jurisprudensi Islam, maksudnya pada sirah. Yang ketiga pada logika atau kekuatan akal manusia. Kalau ingin kita ringkas lagi, sesungguhnya
satu kepada Al-Quran, dua kepada Sunnah, yang termasuk di dalamnya adalah Sirah Nabawiyah, kemudian juga logika manusia adalah kemampuan manusia untuk dapat berijtihad. Terkait dengan metode, di dalam slide ini dibahas mengenai histori ataupun sirah. Histori ataupun sirah, baik itu sirah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW maupun kepada sahabat, itu sangat penting di dalam konteks pemikiran politik Islam. Mengapa? Karena dengan mengetahui sejarah, mengetahui sirah, maka seorang dapat kemudian mengambil pelajaran yang penting dari perjalanan sahabat maupun perjalanan Rasulullah. Sehingga ini menjadi sebuah referensi, meskipun bukan menjadi rujukan utama, menjadi referensi untuk melihat praktek yang dilakukan Nabi terkait dengan politik Islam. Slide ini menjelaskan tentang pentingnya logika di dalam konteks pengambilan keputusan dalam politik, terutama politik Islam. Signifikansi yang pertama atau manfaat yang pertama atau nilai pentingnya logika yang pertama adalah kemampuannya untuk bisa menentukan hukum pada fenomena alam. Sebagai contoh, misalnya hukum gravitasi, misalnya gitu. Heliosentrik yang menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Ini adalah ditemukan melalui sebuah proses berpikir yang panjang. Kemudian yang kedua, akal ini di dalam konteks memutuskan satu persoalan, dia pasti akan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah tertentu yang sudah terikat. Ya. Sehingga dengan menggunakan prosedur ilmiah itu, maka akal dapat menghasilkan hipotesis atau teori. Nah, inilah yang kemudian menjadikan peran akal itu sangat strategis di dalam konteks metode pengambilan keputusan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.